Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahimul Firdaus, NRP 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai key concept. Apa itu key concept pada Y2? Jadi saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen terlebih dahulu. Apa itu komponen? Jadi aplikasi Y2 itu merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan sebuah komponen. Nah, komponen sendiri merupakan sebuah extend class atau objek dari y/base/komponen. Nah, oleh sebab itu Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen yang dapat diakses melalui Y app atau dari folder projectnya itu sendiri. Nah, kelas objek pada komponen pada Y ini adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada properties, event, dan juga behavior. Nah, salah satu contoh komponen adalah date picker widget. Nah, contohnya ini di codingan di atas ini. Nah, komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Kemudian seperti ini juga dapat diubah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen D2 ini sangat powerful. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk banyak sekali hal dan untuk menghandling banyak hal juga. Namun, komponen ini membutuhkan sumber daya atau memori yang cukup besar dan juga CPU yang cukup besar juga. Nah, jika class atau objek komponen yang sudah dibuat tadi tidak membutuhkan event dan juga behavior, maka kita dapat membuatnya dengan mengextend dari Y-based object. Nah, tujuannya adalah agar tidak terlalu memakan memori. Jadi cukup mengextend dari objek saja, tidak perlu mengextend dari komponen. Selanjutnya di sini ada custom komponen. Custom komponen ini juga diperlukan, kita dapat membuat sebuah custom komponen sendiri. Caranya adalah dengan membuat sebuah file baru di PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di direktori components. Nah, jika belum membuatnya, kita bisa membuatnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan komponen ke dalam file konfigurasi web.php. Nah, kemudian baru kita akan melakukan pemanggilan dengan melalui app underscore nama komponen app nama komponen seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukannya. Kebetulan saya sudah membuat folder baru namanya di sini komponen. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru namanya komponen. Nah, di dalamnya saya membuat file PHP baru namanya my component. Nah, jadi ini adalah file komponen saya yang baru. Nah, di dalamnya saya membuat kelas my component yang saya extend di sini. Kenapa saya extend komponen bukan objek? Karena nantinya kita akan menggunakan beberapa properti serta behavior yang ada pada komponen itu sendiri. Jadi kita membutuhkan extend komponen, tidak extend dari objek itu sendiri. Nah, di dalam kelas my component ini ada fungsi yaitu fungsi welcome. Nah, dia di sini hanya untuk melakukan menampilkan tulisan hello, this is custom component. Di sini kita akan mencoba menampilkan ini di halaman about. Ya, di halaman about saja. Ini bisa saya komen terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba menampilkan welcome ini. Kita mencoba menampilkan welcome di halaman about. Nah, di sini cara melakukan seperti ini, kita taruh H3 lalu kita panggil Y, lalu namespace-nya app, kita panggil nama komponennya. Jadi sesuai yang ada di modulnya ini, cara memanggilnya adalah Y.2 lalu app panah lalu nama komponennya. Ini kita arahkan Y, app lalu nama komponennya my component, lalu kita akan memanggilnya welcome. Nah, nama komponennya kan my component. Nah, tapi sebelum kita panggil di about sini, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi urutannya sama seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah file baru berisi custom komponen, yaitu ini my component ini yang sudah ada fungsinya welcome. Lalu kita akan menambah komponen pada file konfigurasi web.php. Nah, di web.php kita akan menambahkan my
component tadi. Ini saya uncomment. Nah, kita akan tambahkan di sini my component, kita tambahkan kelasnya di app component / my component. Jadi komponennya namanya my component dengan M kecil ya, nama komponennya. Nah, kita akan mengambil dari folder komponen, fungsinya kelasnya my component M-nya besar. Nah, baru kita bisa memanggil komponen itu atau melakukan trigger dengan cara kita panggil dengan cara y.2app panah my component M-nya kecil. Karena kita memanggil komponen yang sudah kita daftarkan. Lalu kita panggil metodenya yang di sini merupakan metode welcome. Seharusnya nanti di di halaman about ini akan memunculkan tulisan yang ada di metode welcome, yaitu hello this is custom component, seperti itu. Kita coba langsung kita buka halaman about. Ini history yang sebelumnya. Saya reload saja. Di sini ada error karena ada yang belum saya komen. Sebentar. Oh, jadi yang ini harus kita hapus terlebih dahulu. Sebentar, kita cut saja. Kita akan membuat file baru di sini untuk menampungnya. Agar nanti kita tidak usah nulis lagi ya. Kita coba save. Di sini sudah. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini berhasil. Di sini akan muncul isi dari metode welcome tadi, yaitu dari default custom component yang sudah kita buat. Hello, this is custom component. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang properties. Nah, pada PHP variabel di dalam sebuah kelas atau objek disebut dengan properties. Nah, Y2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan juga setter. Nah, metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Nah, kita dapat mengakses metode getter atau setter seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun kata set. Bisa melihat contoh di samping ini. Jadi bisa dilihat bahwa di sini menggunakan get label atau di sini kita bisa menggunakan set label. Nah, dengan getter dan setter ini kita dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Seperti misalnya di sini kita bisa membuat sebuah string property yang isinya selalu huruf kecil. Nah, di sini kita tambahkan string to lower seperti ini. Lalu untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, kita harus mengextend kelas tersebut yang ada di base object. Nah, kita akan mencoba ini yang sudah saya tulis ya di sini. Di sini sudah saya tulis. Di sini kita akan membuat dua buah objek. Yang pertama bersifat public, yang kedua sifatnya ini private. Lalu kita untuk mencoba saja ya. Lalu kita akan mencoba menampilkan yang public ini terlebih dahulu. Kita tampilkan di about sesuai yang sudah kita tuliskan tadi. Ini kita copy ke sini. Nah, di sini dia akan memanggil my component, dia akan memanggil variabel atau properties ini. Dia akan memanggil variabel label 1 yang isinya hello label 1. Nah, nanti dia akan mengecho atau menampilkan my component yang isinya label 1, yaitu hello label 1. Kita coba. Di sini masih gagal. Oh, di sini masih ada komen. Kita uncomment terlebih dahulu. Nah, di sini berhasil, akan muncul hello label 1 seperti itu. Tapi apabila di sini kita coba melakukan pemanggilan untuk variabel kedua, variabel kedua di sini adalah label 2 dengan cara yang sama, maka pasti kita gagal. Kenapa? Karena dia memiliki tipe data private. Nah, kita coba saja. Tadi sudah saya tuliskan di sini. Jadi sama persis. Hanya saja di sini hello label 2
ya, tulisannya beda, hello label 2. Kemudian juga di sini saya ganti menjadi label 2, di sini juga label 2. Kalau kita refresh coba, maka pasti error. Kenapa? Karena di sini dia unknown property, karena dia sifatnya private. Nah, disinilah kita akan menggunakan konsep properties tadi, yaitu menggunakan metode getter dan juga metode setter. Oleh sebab itu di sini di custom komponen kita akan membuat sebuah metode getter dan juga setter untuk atribut private ini. Di sini ada fungsi get label 2 yang isinya nanti akan return data yang ada di label 2. Kemudian ada set label 2 yang akan memberikan value pada variabel label 2 ini. Nah, tapi nanti kita akan menjadikan semua data yang ada pada atribut atau variabel label 2 ini menjadi kecil, huruf kecil, dengan cara menambahkan ini fungsi string to lower. Di about kita juga sama menambahkan hello label 2. Nah, di sini hello-nya ada huruf kapital. Tapi karena string kita memberikan fungsi string to lower, seharusnya nanti outputnya dia akan menjadi huruf kecil semua. Nah, seperti itu. Langsung kita coba di halaman about. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah berhasil dan hello-nya juga menjadi huruf kecil. Jadi itu adalah fungsi dari getter dan setter, yaitu untuk menangani beberapa kasus seperti ini. Contohnya pada private variabel atau private attribute. Selanjutnya di sini ada event. Event ini dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Nah, dengan menggunakan event ini memungkinkan kita untuk dapat memasukkan kode program tertentu ke dalam program lainnya di sembarang tempat seperti itu. Jadi dengan sebuah event kita dapat mengaitkan atau mengattach dengan satu atau lebih event handler yang lain seperti itu. Nah, event handler ini sendiri adalah metode yang akan otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau ada trigger seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root item.index dan juga item create. Dan kita ingin mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data, atau kita ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain sebagainya. Pokoknya ada sebuah event yang terjadi yang disebabkan karena adanya trigger seperti itu. Nah, di sini cara untuk menggunakan event ya. Sebentar. Cara untuk menggunakan event, kita harus mendefinisikan event. Nah, definisi ini tidak akan lebih baik menggunakan konstanta atau cons untuk menghindari kesalahan penulisan. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Event handler ya. Kemudian kita akan mengattach event kepada event handler. Nah, trigger di event menggunakan metode trigger. Jadi kita akan men-triggernya menggunakan metode trigger ini. Nah, di sini kita akan mencobanya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menuliskan ya, di sini adalah ada sebuah event handler yang isinya adalah an event occur, jadi dia untuk menangkap error. Lalu saya tambahkan konstanta atau konsis ini untuk fungsinya ini dengan nama event after something. Nah, di sini jangan lupa kita juga daftarkan konstantanya tadi, kita daftarkan handlernya tadi di web.php. Setelah itu kita coba melakukan handler. Oh, tapi kita trigger dulu ya. Kita trigger terlebih dahulu di controller. Nah, caranya juga sama seperti yang ada di modul tadi, yaitu kita add nama komponen lalu kita panggil dengan metode trigger. Nah, tapi di sini yang kita trigger bukan langsung kepada event handlernya. Jadi bukan langsung ke handler di sini, bukan langsung ke my handler. Tapi yang dilakukan trigger adalah pada
ini pada konstantanya. Jadi nanti ketika ada konstanta, ada trigger ini, maka dia akan memanggil konstanta. Nah, sedangkan konstanta ini adalah konstanta milik after something, seperti itu. Nah, di after something ini ketika on atau ketika ada suatu trigger, dia akan memanggil komponen my komponen method atau fungsi my handler. Sedangkan my handler ini adalah sebuah error handling yang digunakan untuk menangkap apabila ada error. Langsung saja kita coba di about, kita refresh. Tadi sudah ada kontrolnya ya, controller sudah ada triggernya. Maka di about kita coba refresh, dia tidak ada apa-apa. Nah, untuk melihat event handler tadi bisa dilihat di inspect element. Kita coba di inspect, kita masuk ke console. Nah, di sini ada an event occur sesuai pada custom event handler kita. An event occur, dia digunakan untuk menangkap apabila ada error dengan fungsi console.log ini. Nah, karena tidak ada error, maka an event occur, tapi di bawahnya tidak ada notifikasi atau tanda bahwa ada suatu error seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada behavior. Nah, dengan behavior ini kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Nah, kita juga dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statically atau dynamically, atau static dan dinamik. Nah, dengan metode statik kita mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride-nya. Jadi kita akan mengoverride metode behavior. Nah, sedangkan dengan metode dynamically atau dynamic kita akan mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Jadi bedanya kalau statik kita akan override metode behavior, kalau dinamik kita akan memanggil metode attach behavior seperti itu. Contohnya ada di sini. Lalu selanjutnya masih tetap tentang behavior. Y2 juga menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya access control. Behavior yang ada contoh pada slide sebelumnya digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Lalu ada timestamp yang digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Jadi seperti created add atau update add seperti itu. Kemudian ada blamable behavior yang digunakan untuk mencatat user yang melakukan pembuatan maupun perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada configuration. Konfigurasi ini banyak digunakan ketika kita membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada sebelumnya. Nah, format dari sebuah configuration ini dapat dideskripsikan dalam bentuk array. Nah, contohnya seperti ini. Class name, kemudian ada property name, kita isi property value, on event name, kita isi event handler, dan sebagainya seperti itu. Nah, konfigurasi untuk application ini merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks, karena dia akan dialihkan ke beberapa halaman, baru masuk ke sebuah aplikasinya itu sendiri. Nah, sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Selanjutnya di sini alias. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Nah, sebuah alias ini harus dimulai dengan karakter add. Add sini ya. Kemudian untuk mendefinisikan alias dapat dilakukan dengan cara seperti ini, set alias, foo bar, set alias. Kita juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Contohnya di web.php seharusnya ada alias. Nah, ini ada alias. Dia didefinisikan diawali dengan add. Nah, add npm dan add power seperti itu. Masih tentang alias, alias juga dapat didefinisikan pada application configuration pada web.php seperti tadi ya. Lalu untuk menggunakan alias kita dapat melakukan atau memanggil metode i.getAlias. Contohnya menggunakan i.getAlias lalu kita taruh variabelnya. Ini contohnya foo atau bar. Nah, di beberapa tempat juga alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode. Jadi hanya get alias saja. Seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada predefined alias @y. Di sini adalah tempat base, di mana base ini diletakkan. Lalu ada @app. Nah, di sini adalah basepad atau tempat folder project-nya. Lalu ada runtime, tempat dari aplikasi itu berjalan. Lalu ada webroot, adalah root dari aplikasinya. Lalu ada @web. @web ini adalah base URL yang sedang digunakan untuk running pada sebuah web aplikasi. Lalu ada vendor yang berisi tentang komposer vendor directory. Lalu ada bower dan npm yang merupakan root directory yang berisi tentang masing-masing package bower dan juga package npm, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada kelas auto loading. Jadi aplikasi bergantung pada mekanisme kelas auto loading. Nah, untuk mengekstrakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Nah, autoloader di sini dipasang ketika Anda menginputkan file y.php. Nah, seharusnya di web sini, di web. Nah, di sini di index. Nah, ini adalah contoh file autoloader. Jadi ketika kita mengincludekan file y.php, kita menginputkan ini y.php, maka dia akan auto mengincludekan autoloadernya. Nah, secara default, Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader dan Y autoloader yang diletakkan pada entry script atau index.php. Jadi, dua ini merupakan autoloader. Seperti itu. Jika Anda ingin menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y autoloader ditempatkan paling akhir. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Untuk latihannya seperti biasa, kita akan menggunakan advanced template. Untuk latihannya di sini kita akan menggunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Nah, kemudian trigger event ini akan di-action untuk index dan juga view pada front-end aplikasi. Nah, jadi latihannya ini sama seperti langkah kita sebelumnya, tapi kita akan menggantikan fungsinya menggunakan event. Seperti itu. Langsung saja kita buka dashboard untuk pengerjaan advanced template-nya. Nah, untuk langkah pertama, sama seperti tadi, kita akan membuat folder baru untuk custom komponen. Di sini saya akan masuk ke backend. Nah, ini maaf, kita akan masuk ke front end karena tadi yang kemarin itu juga ada di front end ya, makanya kita juga harus di front end ini. Kita di front end ini kita membuat folder baru namanya components untuk membuat custom components. Lalu di situ kita akan menuliskan code sesuai yang ada di sini. Kita akan menggunakan extend-nya di sini, kita akan menggunakan extend komponen karena kita akan menggunakan handler, event handler, yaitu nanti kita akan menggunakan akses handler di sini. Nah, jadi fungsi cara kerjanya adalah kalau kemarin kita melakukan memanggil fungsi create record yang ada pada model di common, model ini. Nah, kita memanggil create record ini langsung di controllernya. Kita kan kemarin memanggilnya di controller item controller. Nah, kita kan memanggilnya kemarin di sini langsung menggunakan create record. Nah, ini sudah saya komen. Nah, ini akan kita gantikan. Caranya kita akan menggantikannya dengan melewati sebuah event. Jadi, dia akan dipanggil melalui fungsi access handler ini. Nah, access handler ini akan diwakili oleh konstanta event access web. Nah, seperti biasa, sebelum kita bisa menggunakan event handler ini, kita harus mengekstern komponen dan kita harus mendaftarkannya terlebih dahulu kalau di basic kita ada web.php, kalau di advanced template di sini kita daftarkan di main.php. Kita daftarkan sesuai nama eventnya. Kita daftarkan access record namanya sesuai karena di sini namanya access record ya kelasnya. Lalu kita berikan kelasnya front end, ini tempat penyimpanannya di access record untuk kelasnya. Kemudian untuk triggernya kita beri nama on. Ini adalah on karena dia trigger.
kita beri nama akses web. Nah, dia akan menjalankan front end komponen akses record di fungsi ini, akses handler ini, akses handler. Nanti di akses handler dia baru akan menjalankan fungsi create record yang ada pada model statistik kita seperti itu. Nah, triggernya ini baru yang akan kita taruh di tempat yang sama, di mana di project sebelumnya kita menaruh fungsi untuk memanggil create record, yaitu ada di item controller. Seperti itu. Di item controller di sini yang semula berisi langsung statistik item record, create record, kita akan mengganti menjadi sebuah trigger dengan cara sama, kita i2f, kita panggil nama komponennya, lalu kita panggil fungsi trigger, dan yang kita trigger di sini bukan langsung nama event handlernya, tapi yang kita trigger adalah konstantanya seperti ini. Selain di index, kita juga memanggilnya di view ya. Ini kita tambahkan terlebih dahulu sama. Nah, sini juga sama seperti ini. Ini kita komen saja. Jadi sudah, kita akan mencoba apakah dia masih bisa berjalan normal atau tidak. Nah, ini adalah pada backend ya, web.item, kita refresh. Oh maaf, ini front end. Ya. Jadi ini terserah, kita bisa menggunakan front end atau back end sesuai customisasi yang sudah kita lakukan. Karena di sini yang saya setting adalah pada bagian front end, maka di sini juga yang berjalan pada bagian front end seperti itu. Kita langsung ke item dulu ya. Nah, di sini kita masuk ke item, lalu kita coba cek di localhost. Kita coba masuk di salah satu view dulu. Kita coba di localhost di statistik. Ini terlalu banyak, coba saya hapus lebih dahulu. Ya, kita coba refresh. Kita ke sini, lalu kita view lagi, kita coba kita cek apakah datanya masuk. Nah, jadi di sini belum masuk. Ya, belum masuk ya. Sebentar, kita coba. Oh, di sini masih back end ternyata. Kita harus merubahnya ke front end. Karena yang kita setting tadi adalah di bagian front end. Kemudian kita masuk ke item, kita coba view lagi, kita cek di database-nya. Nah, berhasil masuk. Jadi fungsinya sama persis seperti yang kemarin, event handler. Dia berhasil melakukan tracking terhadap access time, lalu user IP. Di sini user IP-nya 1 karena menggunakan localhost, lalu path info-nya. Tadi pertama kita di view, kita balik ke index, lalu kita klik lagi ke view. Dan juga di sini ada query string-nya, ID-nya sama dengan 3. Nah, ini ID-nya 3, sesuai dengan data yang di-load di sini. Jadi, kita sudah berhasil untuk melakukan latihan yang pertama. Kita melakukan pencatatan data statistik di indeks dan juga di view, tapi kita merubah sistemnya menggunakan event, tidak langsung memanggil fungsi yang ada pada controller. Yang kedua, latihan yang kedua di sini kita akan melakukan atau menambahkan timestamp dan juga blamable behavior pada model item. Di sini langsung saja kita buka untuk itemnya. Nah, untuk itemnya ini karena kita yang bisa melakukan create, tambah atau edit pada data hanya admin, maka di sini yang akan kita pasang adalah pada bagian backend. Jadi kita tutup semua dulu, kita ke backend, lalu langsung kita masuk ke model. Di sini ada item.php. Nah, item.php ini kita langsung membuat fungsi baru, namanya fungsi behavior. Ini sudah saya buat, tinggal saya uncomment.
Nah, isinya dia akan memanggil behavior yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ada timestamp behavior dan juga blamable behavior. Ingat di sini harus benar nama fungsinya, fungsi behavior, fungsi dirinya sendiri, dan juga harus dipastikan bahwa di database-nya sudah ada tabel baru di itemnya. Nah, di item ini sudah saya tambahkan tadi, yaitu ada created at, update at, dan juga created by dan update by, seperti itu. Ini kita cek apakah ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya kita, oh nggak apa-apa, nanti kita tambahkan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita berhasil, kita sudah membuat behavior ini, sebenarnya bisa langsung kita coba saja. Kita coba langsung menambahkan atau mengedit ya. Kita masuk ke item lagi. Coba kita create satu item baru. Oh, di sini masih front end, kita ganti ke back end. Nah, di sini yang saya sebut tadi, kenapa pada penambahan timestamp ini kita taruh di back end, karena yang punya privilege untuk melakukan pengeditan, entah itu menambah atau mengedit, adalah back end. Jadi kita memasangnya di back end seperti ini. Kita coba create item, kita namakan mouse, tapi mouse gaming ya di sini. Lalu harganya misalkan ini tambah 0. Satu, kita save. Kemudian kita tambah lagi satu lagi, keyboard gaming misalkan. Keyboard gaming. Price-nya juga yang nomor 1, kategori 4, kategori 3 kita save. Nah, seharusnya di sini database-nya akan menambah 2 data ini dan juga akan ada timestamp atau blamable behavior yang tercatat di database. Sebelumnya hanya 2, kita refresh coba. Nah, ada 2 data baru yang masuk, yaitu mouse gaming dan keyboard gaming. Dan ini ada data waktu dan juga keterangan di sini created at-nya kapan dan updated at-nya kapan. Nah, untuk created by dan updated by ini masih kosong. Kenapa? Karena di sini saya belum login. Jadi ini saya belum login ya. Coba saya login terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah user. Kita coba cek di user. User benar. User, passwordnya juga user. Kita coba login terlebih dahulu. Oh, passwordnya 1-8. Kita coba. Nah, kita berhasil login ya. Nah, kita langsung masuk saja ke item. Nah, kita coba tambahkan satu buah misalkan kita misalkan lebih mahal lagi, kategori 1 kita save. Kita coba kita refresh di sini di statistik. Oh, di item ya, di item kita refresh. Nah, di sini sudah muncul most architect, created ad-nya ada, updated ad-nya ada, dan juga di sini bisa kita lihat created by-nya dan juga updated by-nya muncul, yaitu 1. 1 ini maksudnya adalah user dengan ID 1. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan latihan yang pertama dan kedua itu menggunakan event untuk menangkap data statistik dan juga menambahkan timestamp serta blamable behavior untuk mendapatkan data created at, updated at, created by, dan juga updated by pada data kita, pada project kita yang menggunakan advanced template. Cukup panjang video ini, jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sesuai. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.